Halo sobat trader, pernahkah teman-teman trading dan sering mengalami loss? Padahal teman-teman sudah merasa yakin dan sudah menunggu konfirmasinya. Contoh di sini adalah doji. Dan teman-teman open posisi sell dan secara umum stop lossnya ada di atas sumbu rejeksinya. Dan di sini teman-teman pasang TP sekitar 1:1 atau 1:1,5. Dan hasilnya dia berbalik. Nah, ada juga market sudah terbentuk dan membentuk engulfing. Semua trader pasti tahu engulfing kecenderungannya adalah reversal atau pembalikan harga. Dan di sini teman-teman traders open posisi setelah penutupan candle. Dan secara umum stop lossnya ada di atas. Dan teman-teman pasang take profit. Di sini teman-teman terjadi stop loss, menyentuh stop loss, harga berbalik kembali. Nah, pasti teman-teman sering mengalami hal tersebut. Nah, di sini versi The Real Trader akan membuat atau merangkum hal yang perlu diwaspadai untuk strategi entry reversal atau pembalikan harga. Nah, jadi tujuannya ini adalah untuk meminimalisir loss teman-teman ketika entry. Dan ini sangat menarik teman-teman. Dan saya akan kupas menurut versi pengalaman saya pribadi. Nah, sebagai trader pasti pernah merasa jengkel entry dengan konfirmasi doji, engulfing, candle rejection, tapi malah kena stop loss atau gagal. Dan itu sering terjadi pasti teman-teman. Jadi teman-teman merasa down mental. Memang semuanya itu adalah probabilitas teman-teman. Tapi jika teman-teman lebih menyempurnakan cara entry reversalnya, jauh lebih tinggi probabilitasnya, jauh lebih tinggi win rate-nya, dan minim untuk loss teman-teman. Loss itu pasti, tapi langkah baiknya kita mengecilkan atau meminimalkan loss kita dan memperbesar win rate keberhasilan kita ketika trading. Di sini The Real Trader sudah saya sampaikan membagi 3 hal dalam entry yang perlu diperhatikan. Langsung saja. Yang pertama adalah entry ketika ada minimal 2 channel kuat muncul dan meninggal imbalance harga. Jadi di sini perlu diwaspadai teman-teman. Artinya ketika harga sedang running terbentuk 2 candle, di sini yang saya contohkan adalah bullish kuat. Nah, di sini tiba-tiba muncul doji. Nah, secara umum doji adalah pembalikan harga. Dan di sini rata-rata traders pemula pasti entry sell. Nah, di sini teman-teman waspadai. Kenapa? Nah, ini ya yang saya tandai, market candle ini membentuk imbalance. Nah, ini ya. Kelihatan di sini dia itu artinya apa, teman-teman? Dia itu sangat kuat. Tidak ada perlawanan seller. Sehingga meninggalkan imbalance harga. Dan ketika ada 2 imbalance, ini perlu diwaspadai teman-teman.
harga kecenderungan akan masih lanjut naik. Adapun itu candle bearish, muncul bearish itu kebanyakan adalah koreksi kecilnya atau membentuk flag saja teman-teman. Jadi seperti manipulasi teman-teman, seperti koreksi kecil, perlawanan kecil dan melanjutkan kenaikannya. Contoh juga engulfing, ketika muncul dua candle bullish yang meninggalkan imbalance teman-teman, tiba-tiba di atas muncul engulfing. Nah, di sini teman-teman waspadai. Karena ketika ada kekuatan harga yang tinggi, yang besar, buyer menguasai, tiba-tiba bearish. Ini perlu diwaspadai. Nah, jadi teman-teman ingat-ingat, dua candle kuat itu sudah sebagai pertanda bahwa bullish menguasai market. Di sini saya contohkan bullish. Nah, langsung biasanya melanjutkan kenaikannya. Ini imbalance-nya ya, sering saya sampaikan terkait ketidakseimbangan harga. Yang kedua adalah melawan tren. Nah, ini sudah saya sering sampaikan. Ketika teman-teman melawan tren, hasilnya juga bikin kecewa ya, kebanyakan ya. Nah, di sini ada doji nih, teman-teman entry, sedangkan market strukturnya terbentuk lower low, lower high, lower low, lower high. Nah, jadi kelihatan secara market struktur trennya sedang bullish. Tiba-tiba ada doji dan teman-teman entry di sini penutupan. Nah, seketika itu harga ke bawah sedikit dan ke atas teman-teman. Yang lebih fatal teman-teman tidak pakai stop loss, harga terseret sampai margin call. Jadi melawan tren itu sangat bahaya teman-teman. Dan ada triknya teman-teman. Saya pribadi terkadang melawan tren dengan catatan khusus. Nah, next saya akan bahas cara counter trend teman-teman. Di video tersendiri saya akan bahas bagaimana cara kita trading dengan counter trend. Nah, sebenarnya bukan melawan tren, tapi kita mengikuti tren dengan membentuk dua rejeksi di atas teman-teman. Nah, next saya akan bahas di video sendiri. Yang ketiga, trading ketika news high impact teman-teman. Jadi ada berita besar yang sangat berdampak pada market teman-teman. Dan saya tidak merekomendasikan teman-teman trading menggunakan berita. Karena saya secara pribadi pernah mengumpulkan data, banyak data berita ini keluar seperti ini, hasilnya bagaimana di market, ternyata rumit teman-teman. Terkadang seperti ini, terkadang tidak. Jadi tidak bisa dibakukan ya. Jadi sangat sulit. Nah, teman-teman biasanya sell di sini ketika ada news high impact dan stop lossnya syukur-syukur dipasang stop loss ya. Yang enggak bahaya banget teman-teman. Tapi di sini saya contohkan pasang stop loss, dan ketika news muncul market menyambar tinggi teman-teman dengan sumbu, dan kebanyakan tiba-tiba mengikuti harganya sampai TP, tapi menyambar stop loss dulu teman-teman. Ini sering saya teliti bahwa sulit trading ketika news khususnya high impact teman-teman, apalagi di pair SAU USD atau gold, itu sangat sulit. Jadi kesimpulannya, hindari teman-teman entry reversal ketika ada dua candle kuat tadi yang terbentuk
dan meninggalkan imbalance, ketidakseimbangan harga, melawan tren sangat jelas ya, melawan tren sangat sulit, probabilitasnya kecil, dan trading ketika ada news high impact. Nah ini menurut saya gambling ya, tepak-tepakan istilahnya, keberuntungan. Kalau trading ketika news itu berat menurut saya. Kita sudah jantungan, sudah pusing, jadi nggak nyaman aja teman-teman. Menurut saya pribadi, mungkin teman-teman yang lebih nyaman juga nggak masalah. Yang penting apa teman-teman? Hasilnya profit, hasil akhirnya. Begitu aja teman-teman, semoga bermanfaat dan sekian, terima kasih, see you next video, bye bye, salam profit.